Kita beriman tidak sekedar mengatakan saya telah beriman kepada Allah, tapi benar-benar iman itu menghujam dalam dada kita, lalu kita buktikan dengan amal perbuatan kita. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan beban kepada manusia agar kemudian manusia dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, maka manusia terbaik adalah mereka yang senantiasa mengambil peran. Manusia terbaik adalah mereka yang senantiasa menjadikan Islam, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai tuntunan hidupnya. Tidak ada pedoman yang lebih baik, tidak ada aturan hidup yang lebih baik selain apa yang telah digariskan, selain apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kita bagi hamba Allah yang beriman kepada Allah, maka ketika kita telah mengikrarkan diri sebagai hamba yang beriman kepada Allah, maka otomatis kita memiliki kewajiban. Di pundak kita ada kewajiban untuk senantiasa menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai pedoman hidup yang datang dari keduanya. Menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai pedoman hidup yang datang dari keduanya. Sekali lagi bahwa Allah dan Rasul-Nya adalah merupakan kunci dari keimanan kita, kunci atau dasar dari akidah atau keyakinan kita, bukan yang lain. Maka kita akan mendapatkan yang namanya halawatul iman. Halawatul iman adalah manisnya iman. Dikatakan dalam sebuah hadis, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma, yakni menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih dia cintai selain dari keduanya. Jadi kalau kita menganggap diri sebagai hamba Allah yang beriman, maka orang-orang beriman alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu sangat keras cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang telah digariskan oleh Al-Qur'an, apa yang telah dijelaskan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang menjadi pedoman terbaik buat kita hamba Allah yang beriman. Maka ketika kita melaksanakan, ketika kita taat pada aturan Allah Subhanahu wa taala itu, ketika kita taat kepada Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah pasti Allah akan memberikan maslahat di dunia. Terlebih lagi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Apa kemaslahatan yang Allah berikan kepada kita di dunia? Secara umum Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, man amila salihan min zakarin wa unsa. Barang siapa yang beramal soleh dari golongan laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kata Allah kami akan memberikan penghidupan baginya, hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang terbaik. Ini maksudnya apa? Bahwa ketika kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang dalam bahasa umumnya disebut amal soleh,
Amal soleh itu ketika amal kita dianggap baik dengan standar Al-Quran dan Sunnah, itulah amal soleh. Atau dengan kata lain, amal itu tidak bertentangan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah amal soleh. Falanuhyiyannahu, kata Allah, hayatan thayyibah. Maka kami akan memberikan baginya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu secara umum adalah kita akan diberikan keberkahan hidup. Kita tidak akan susah. Kita tidak akan berada dalam sebuah kemelaratan, kemiskinan, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi sebaliknya, ketika kemudian kita tidak menjadikan Al-Quran itu sendiri sebagai pedoman hidup bagi kita, maka apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita akan diberikan yang namanya mafsadat, kerusakan. Dan kalau kita kembalikan hari ini, apa yang tengah terjadi di tengah-tengah kita kaum muslimin, di sana sini terjadi berbagai macam mafsadat atau kerusakan. Kita bisa kembalikan bahwa kerusakan itu karena kita telah jauh dari apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah jauh dari Al-Quran, kita telah jauh dari tuntunan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Krisis, berbagai macam krisis. Apakah itu krisis keimanan? Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang kemudian mereka hanya berislam, tertulis dalam KTP mereka. Tapi kemudian perbuatan sehari-hari mereka tidak mencerminkan bahwa mereka adalah kaum muslimin. Akhirnya apa yang terjadi? Dari krisis iman itu terjadi krisis akhlak, krisis kepercayaan. Dalam skop yang lebih luas terjadi krisis ekonomi, krisis sosial. Itu karena apa? Karena kita telah jauh dari tuntunan Islam itu sendiri. Kita telah jauh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Al-Quran telah menuntun kita? Dalam hadis yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW, man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu amamahu, berada di depannya. Maksudnya apa? Al-Quran adalah imamnya. Sebelum dia berbuat, dia harus melihat dulu Al-Quran, karena Al-Quran ada di depannya sebagai imamnya. Maka apa kata Rasulullah? Qadahu ilal jannah. Maka Al-Quran akan menuntunnya masuk surga. Wa man ja'alahu wara'ahu. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang ada di belakangnya, wara'ahu saqahu ilan nar. Maka Al-Quran akan mendorongnya ilan nar, masuk dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita mengedepankan hawa nafsu, berarti kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan atau pedoman hidup kita. Jadi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah yang akan menjadikan kunci utama, faktor utama kemaslahatan kita di dunia. Dan tidak henti-hentinya iblis, syaitan, minal jinnati wan nas,
yang terdiri dari golongan jin dan manusia akan senantiasa menggoda manusia agar kita terjebak, agar kita membelot dari apa yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau iblis la'natullah alaih telah berhasil menggoda Adam alaihissalam, maka dia pun berjanji akan selalu menggoda umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman ini, agar mereka tidak lagi menjadikan Al-Quran, tidak lagi menjadikan As-Sunnah sebagai pedoman hidup mereka. Pergaulan mereka sungguh sudah sangat luar biasa bebasnya, karena mereka tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka dalam pergaulan. Mereka sudah bebas berbisnis, berekonomi tanpa mengindahkan aturan-aturan Al-Quran. Akhirnya yang terjadi apa? Krisis ekonomi yang terjadi. Dan berbagai macam krisis sosial lainnya. Maka melalui khutbah yang sangat singkat ini ingin kita simpulkan yang pertama bahwa mari kita kembali menyadari akan keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita beriman tidak sekedar mengatakan saya telah beriman kepada Allah, tapi benar-benar iman itu menghujam dalam dada kita, lalu kita buktikan dengan amal perbuatan kita. Karena itulah syarat iman. Iqraru bil lisan wa tasdiqun bil qalb wa amalun bil arkan. Kita ucapkan di lidah, di lisan, kita benarkan dalam hati kita, lalu kemudian kita buktikan dengan amal perbuatan. Yang kedua, mari senantiasa kita menjadikan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis, sebagai pedoman hidup kita. Karena itulah yang menjadi dasar atau landasan pokok utama kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka kalau kemudian kita telah menjadikan Al-Quran Sunnah sebagai pedoman hidup kita, maka insya Allah Allah menjamin kemaslahatan kita di dunia. Terlebih lagi kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.